Halo, perkenalkan saya Jonathan, saya co-founder dan CEO dari Ecosystem Venture Builder. Hari ini saya akan bercerita sedikit tentang konsep ecopreneurship dan juga bagaimana teori perubahan dapat membantu teman-teman untuk melaksanakan konsep-konsep ecopreneurship sehingga dapat memunculkan perubahan yang signifikan di lingkungan yang teman-teman inginkan. Mungkin kita mulai dengan konsep apa itu ecopreneur. Bagi kami, ecopreneur adalah sebuah konsep di mana pengusaha tidak hanya memperhatikan satu dampak, yaitu profitabilitas dan kesejahteraan, tapi juga mementingkan dampak-dampak lingkungan. Sehingga ecopreneurship menjadi konsep yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga keberlangsungan dari lingkungan. Konsep ini memberikan alternatif dari kegiatan-kegiatan movement yang biasa kita lakukan, di mana kalau movement, teman-teman biasanya berhenti pada gerakan dan juga bergantung pada donasi dan hibah. Namun konsep ecopreneurship memberikan opsi di mana gerakan-gerakan ini, inisiatif-inisiatif bagus untuk peningkatan taraf hidup, untuk memperbaiki lingkungan, dapat berlangsung secara berkelanjutan karena pembiayaannya didasarkan pada operasi dan juga penghasilan dari usaha teman-teman. Sehingga semakin besar dampak dari lingkungan yang diinginkan, semakin lama juga dan semakin besar juga kemungkinan teman-teman untuk menciptakan penghasilan yang berkelanjutan. Nah, apa sih ciri-ciri dari sebuah ecopreneurship konsep? Konsep ecopreneurship ini ciri-cirinya adalah mereka punya kepastian atau punya asumsi yang benar-benar terukur dan memiliki proses logika berpikir yang pasti. Proses logika berpikir ini kita sebut theory of change atau teori perubahan. Teori perubahan ini mungkin dengan mudah bisa teman-teman lihat di sini ya. Tapi pada dasarnya konsep berpikirnya yang paling mudah adalah ada kesinambungan antara problem yang teman-teman kerjakan dengan dampak yang teman-teman ingin create, lalu kemudian didasari dari proses logika, proses input dan output yang tepat. Saya kasih contoh theory of change dari salah satu portofolio ekosistem yang bernama Biki, sehingga teman-teman bisa dengan mudah memahami dan juga menerapkan ini nantinya di kelas-kelas yang berikutnya. Nomor satu, aku jelaskan sedikit tentang Biki. Biki itu adalah sebuah startup atau perusahaan yang menyelesaikan masalah-masalah food loss dan food waste di Indonesia. Mereka mulai dengan satu permasalahan yang paling dasar. Mengapa food loss dan food waste terjadi di Indonesia? Food loss dan food waste setelah kita teliti dan kita pahami dengan dalam apa sih masalah utamanya, ternyata food loss dan food waste itu muncul karena terjadinya supply chain yang tidak matang, di mana produk-produk hortikultur seperti buah-buahan, sayur-sayuran yang diproduksi biasanya di daerah-daerah yang masih berupa kabupaten di dalam Pulau Jawa, di Jawa Tengah misalnya, atau di Jawa Timur, harus dikirim ke kota-kota di Jakarta, Surabaya, yang jarak kirimnya itu cukup panjang. Dan salah satu rantai pasok yang paling kritikal di sini adalah rantai pasok dingin, yang ternyata di Indonesia belum baik saat ini kondisinya, sehingga dalam transportasi buah-buahan dan sayur-sayuran banyak yang sudah busuk di jalan. Jadi masalahnya sangat clear. Ada kebutuhan untuk meningkatkan daya simpan dan masa tahan buah-buahan dan sayur-sayuran, sehingga waktu dikirimkan dari desa ke kota, dari lahan pertanian ke tempat dia akan dikonsumsi, bisa bertahan lebih lama tanpa perlu infrastruktur rantai pasok nilai yang memiliki kulkas atau pendingin, karena pendingin harganya mahal. Jadi problemnya sudah sangat clear, atau masalah yang diselesaikan sudah sangat clear. Dalam konsep theory of change, kalau masalahnya sudah jelas dan kita sudah selesaikan, yang pertama harus kita lakukan adalah melihat dulu dampak yang ingin dilakukan atau impact di ujung. Jadi kita nggak mulai dari langsung intervensi ya teman-teman, kita langsung mulai, kita harus dari masalah dulu, dan dari masalah kondisi ideal yang diinginkan apa. Kondisi yang ideal yang diinginkan adalah biasanya kita berarti ingin tingkat kehilangan makanan atau ketersisa-siaan makanan, food loss, food waste tadi ya, itu menurun di daerah-daerah intervensi. Contohnya mungkin di Jakarta atau bahkan lebih umum di Indonesia. Nah, sehingga terciptanya ketahanan pangan dan kesejahteraan untuk masyarakat karena buah-buahan, sayur-sayuran itu mudah untuk diproduksi
dan murah untuk dikonsumsi oleh para pelanggan. Dengan munculnya kesinambungan antara hasil yang diinginkan atau dampak yang diinginkan, kita bilangnya impact, dengan problem atau masalah yang diselesaikan, sekarang kita bisa berpikir mundur dari kondisi ideal ini, bagaimana cara kita untuk berintervensi. Nah, sebelum impact, yang harus kita pikirkan adalah namanya outcome atau hasil capaian yang diinginkan. Biasanya berupa perubahan-perubahan. Contoh simpelnya di kasus Biki, outcome berarti seberapa besar perubahan dari perilaku para consumer atau pelanggan yang ingin untuk memilih buah-buahan dan sayur-sayuran yang sudah diberikan intervensi untuk mempertahankan lama buah-buahan dan sayur-sayurannya, gitu ya. Lalu yang kedua adalah seberapa besar petani-petani mampu untuk memakai solusi-solusi, apapun solusinya, kita belum ngomongin solusi di outcome. Seberapa besar kemungkinan petani untuk menggunakan solusi yang ditawarkan oleh rekan-rekan Biki. Jadi itu ya, dua itu yang utamanya. Sehingga kalau kedua capaian dampak ini bisa tercapai, artinya impact-nya atau dampak utamanya harusnya bisa tercapai. Nah, setelah ini kita lompat satu, kita baru ngomongin ke proses. Kalau kita sudah tahu dampak akhirnya, lalu indikator pencapaian seperti apa yang jangka menengah, baru kita ngomongin proses. Kalau tadi dua kegiatan tersebut adalah indikator keberhasilan dari intervensi dan produk ataupun service yang bisa rekan-rekan berikan, seperti apa nih proses-prosesnya yang cocok. Kebetulan di kasus Biki, mereka memiliki teknologi namanya Citasil, yaitu sebuah pelapis untuk buah-buahan dan sayur-sayuran yang tidak berwarna, tidak berasa, dan mampu untuk memperlama kebusukan dari buah-buahan dan sayuran itu secara alami. Dan dengan melapisi buah-buahan dan sayuran di awal, buah-buahan dan sayuran tersebut dapat tahan sampai dengan 3 minggu lebih lama daripada kalau dia tidak dilapisi, tanpa harus masuk kulkas. Nah, jadi proses intervensinya sudah jelas ya. Dengan memberikan ini, Citasil, bagaimana caranya dia bisa mengurangi food loss dan food waste. Dari situ baru kita ngomongin, oke, kalau mereka sudah punya proses Citasil ini, berarti input yang dibutuhkan apa? Oh, berarti input yang dibutuhkan adalah lebih banyak bahan dasar Citasil, lebih banyak komunitas yang terlibat, dan lebih banyak petani-petani yang sudah mau menggunakan Citasil. Sehingga nanti input, proses, dan outputnya adalah berapa jumlah produk sayuran dan buah-buahan yang sudah berhasil untuk dibalut dengan Citasil menjadi satu rangkaian logika berpikir yang jelas. Dan dengan berhasilnya teman-teman Biki menjual ataupun memasarkan penggunaan Citasil sebagai produk utamanya, seharusnya karena ada keberlanjutan logika berpikir dari input, proses, output, outcome sampai dengan impact atau dampaknya, dampak tersebut dapat benar-benar terrealisasi dengan baik. Apa sih gunanya secara real dan secara langsung kepada bisnis kalau kita memiliki proses berpikir dan logika seperti ini? Yang sudah dirasakan langsung oleh Biki, ada dua teman-teman, dan dua-duanya membantu mereka untuk memperbesar dampak yang ingin mereka lakukan. Berkat theory of change yang sangat kuat, Biki kemudian mampu untuk mendapatkan investasi dari ekosistem dan juga Idea Nations. Lalu nomor dua, berkat theory of change yang kuat juga, Biki mampu untuk mendapatkan dana hibah cukup besar, beberapa miliar, dari organisasi namanya P4G, karena mereka melihat logika perubahan dari Biki, kespesialan dari intervensi teknologinya dan produknya sesuai dengan dampak yang diciptakan, dan memiliki kepercayaan yang cukup terhadap proses logika berpikir dan juga tingkat keberhasilan dari produk yang diimplementasi. Sehingga theory of change ini menjadi alat yang sangat berguna, dan bukan hanya teori, walaupun namanya theory of change ya, dia bukan hanya teori, tapi benar-benar dapat memberikan dampak yang maksimal terhadap usaha teman-teman melakukan perubahan real dan nyata di lingkungan teman-teman. Saya pikir
Itu pengantar dari saya. Selamat bekerja dan selamat belajar Theory of Change di sesi-sesi selanjutnya. Semoga dengan memiliki kemampuan menggunakan alat-alat ini, rekan-rekan dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar, jauh lebih mantap, dan jauh lebih berdampak terhadap lingkungan dan juga kesejahteraan teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.